Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada seluruh mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi Bandung. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Fitri Fadilah, SSI MKes AIFO. Saya merupakan Kepala Laboratorium Biologi di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi Bandung. Berikut saya akan menyampaikan sedikit terkait laboratorium biologi yang ada di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asi Bandung yang merupakan bagian dari UPT Gudang Laboratorium. Kita mulai ya. Seperti pada umumnya di laboratorium pendidikan atau yang ada di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asi ini, terdapat alur prosedur peminjaman alat dan bahan praktikum. Jadi yang pertama, calon pengguna mengisi surat permohonan peminjaman. Calon pengguna ini biasanya merupakan mahasiswa penanggung jawab dari setiap mata kuliah yang akan melakukan praktikum. Lalu kepala gudang akan memeriksa surat permohonan tersebut. Kepala gudang atau kepala laboratorium akan menentukan boleh atau tidaknya dilakukan peminjaman. Bila diizinkan, maka laboran atau asisten laboratorium akan memeriksa barang yang akan dipinjam oleh calon pengguna dan pengguna akan mendapatkan barang yang akan dipinjam. Ini alurnya ya secara umum. Lalu ini adalah prosedur pengajuan kegiatan praktikum. Kalau tadi peminjaman alat dan bahan, yang ini adalah pelaksanaan kegiatan praktikumnya. Jadi setiap sebelum praktikum biasakan untuk melakukan pengajuan kegiatan praktikum terlebih dahulu meskipun praktikum sudah terjadwal. Jadi mahasiswa izin dulu kepada laboran atau asisten laboratorium. Apabila disetujui, maka mahasiswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium. Apabila tidak disetujui, mahasiswa tidak dapat menggunakan fasilitas laboratorium. Bu, kenapa ya bisa tidak disetujui? Tidak disetujui ini bisa karena konsekuensi kelalaian mahasiswa di praktikum sebelumnya. Misal, tidak membersihkan laboratorium setelah pemakaian, atau tidak mengembalikan barang yang sudah dipinjam sebelumnya, sebelum praktikum selanjutnya. Baik, jadi apabila mahasiswa mendapat izin untuk menggunakan fasilitas laboratorium, tapi mahasiswa merusak fasilitas laboratorium, maka akan diberi sanksi. Sama seperti tadi, yaitu tidak dapat menggunakan fasilitas laboratorium. Tapi apabila mahasiswa merapikan kembali fasilitas laboratorium, maka dapat mendapatkan izin dan ditutup dengan merapikan kembali fasilitas laboratorium baru selesai dari alur prosedur kegiatan praktikum, pengajuan kegiatan praktikum. Jadi diharapkan mahasiswa selalu menjaga kondisi laboratorium ya sesuai dengan pada awalnya sebelum digunakan oleh mahasiswa, yaitu dalam keadaan rapi dan bersih. Ini adalah formatnya ya untuk form peminjaman alat. Jadi pastinya ada tanggalnya ya. Lalu ada ditujukan kepada siapa dan ada penanggung jawabnya, mengisi nama, NIM, prodi ya minimal dengan nomor WhatsApp supaya dapat dihubungi. Lalu praktikumnya apa, waktunya kapan, di lab biologi yang mana. Kebetulan lab biologi ini terbagi dua ya. Jadi ada lab biologi 1 dan lab biologi 2. Lalu peminjaman alat bahannya apa saja supaya dapat diketahui ya alat dan jumlahnya berapa. Lalu tentunya ada ACC ya dari kepala gudang dan juga dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah itu sendiri. Nah, ini yang cukup penting ya. Jadi ada aturan keselamatan kerja di laboratorium. Ya, laboratorium adalah tempat atau ruangan tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan, pengukuran, riset, ataupun pelatihan ilmiah. Bekerja di laboratorium tentunya cukup berbahaya sehingga diperlukan tindakan pencegahan yang tepat. Jadi agar aman selama praktikum berlangsung, yang pertama diperlukan pengawasan berkala. Jadi jangan melakukan eksperimen tanpa pengawasan instruktur, minimal dengan pengawasan asisten laboratorium biologi atau asisten dosen. Lalu lakukan pengawasan secara berkala kepada para laboran dan seleksi izin penggunaan laboratorium. Makanya dari tadi sudah dijelaskan ya ada izin. Lalu harus menjaga ruang kerja steril. Di depan laboratorium itu sudah disediakan tempat untuk menyimpan tas ya dan hal-hal yang tidak dipergunakan di laboratorium.
termasuk makanan ataupun minuman. Jadi pastikan ruang kerja steril dari kontaminan maupun barang pribadi seperti tas, jaket, dan lain-lain disimpan di depan laboratorium sudah disediakan ya. Lalu ketahui lokasi peralatan keselamatan dan nomor darurat. Peralatan keselamatan juga sudah disediakan di laboratorium. Pastikan kalian tahu tempatnya di mana. Lalu dilarang keras yang ini ya, membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium. Ini tidak diperbolehkan ya, kontaminan juga dan akan mengotori laboratorium. Lalu, identifikasi material berbahaya sebelum mulai pekerjaan. Ada reagen yang bersifat eh, berbahaya ya atau esidik dan lain sebagainya itu harus diketahui sebelum kalian melaksanakan praktikum. Lalu, hati-hati dalam menangani peralatan gelas. Sebagian besar alat laboratorium itu terbuat dari gelas ya, rapuh pastinya. Jadi harus dijaga dan berhati-hati saat menangani alat tersebut. Jadi Bu, kalau misalnya nggak sengaja terus pecah gimana? Ya mau tidak mau harus menggantikan dengan yang sesuai dan sama speknya. Lalu perhatikan kondisi lab. Jadi jangan pernah meninggalkan alat pembakar, baik bunsen atau spiritus ya, dalam kondisi menyala. Ya, tidak boleh meninggalkan eksperimen yang sedang dikerjakan atau masih berlangsung. Lalu pastikan semua peralatan dalam kondisi mati dan bersih sebelum meninggalkan laboratorium. Jadi saling mengingatkan ya, saling bertanggung jawab atas apa yang kalian kerjakan di laboratorium. Lalu gunakan peralatan pelindung. Ya ini pastinya juga sudah disediakan dan harusnya sudah punya. Jadi untuk perempuan yang tidak memakai hijab dibiasakan untuk mengikat rambut ya, gunakan sarung tangan, jas lab ya, kacamata, masker ya, zaman sekarang pastinya harus pakai masker, lalu alat pelindung diri lainnya. Jadi saya harap penggunaan laboratorium ini diperhatikan betul-betul dan saling mengingatkan. Kalau ada temannya bawa makanan, tolong diingatkan. Kalau ada yang lupa mematikan alat, tolong saling mengingatkan dan saling menjaga karena ini adalah fasilitas umum milik bersama. Ini adalah ruang laboratoriumnya, laboratorium biologi bisa dilihat ya, keadaannya bersih dan rapi. Jadi upayakan harus selalu bersih dan rapi. Konsekuensinya tadi ya, bisa dilarang melaksanakan praktikum ya, bila terjadi pelanggaran atau nanti akan ditahan surat bebas laboratorium biologinya. Tapi semua itu tentunya tidak akan terjadi ya kalau kita sama-sama melaksanakan keselamatan kerja di laboratorium dan melaksanakan tata alur yang seharusnya. Ya, yang terakhir adalah struktur organisasi laboratorium biologi. Jadi, kepala laboratoriumnya saya, Ibu Fitri Fadilah. Nah, saya dibantu oleh asisten laboratorium, yaitu Ibu Rizky Askia Ramadanti. Jadi, nanti apabila ada pertanyaan atau ada suatu hal yang berkaitan dengan laboratorium biologi, bisa ditanyakan kepada kami, khususnya mungkin lebih kepada Ibu Askia ya, karena Ibu kebetulan sedang studi lanjut, jadi agak sulit untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik mahasiswa baru di Bakti Asih. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.